Ya, saya tambahkan yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami. Ya. Saksi ada charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis ya di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah dan dokumen-dokumen dari Joko Widodo, termasuk perilaku beliau yang capture pada video-video, narasi-narasi, pidato-pidato maupun foto-foto mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2025 yang menjadi bahan dari penelitian kami. Nah, kemudian berkas kami ya sebagai tersangka sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya itu di tanggal 13 Januari 2026. Padahal tidak ada satupun saksi-saksi kami maupun ahli-ahli kami yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Artinya berkas itu adalah semacam mangga karbitan yang mentah dilemparkan ke kejaksaan. Dan yang anehnya lagi, pada saat berkas kami sudah dilimpahkan dari Polda ke kejaksaan, di tanggal 15 Januari, Polda memberikan kepada kami surat pemanggilan saksi-saksi dan ahli-ahli kami. Artinya ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang luar biasa. Nah, dan padahal kami mendapatkan data bahwa sepanjang 9 bulan sejak laporan polisi Joko Widodo dan para termul itu diproses oleh Polda Metro Jaya, sudah Polda Metro Jaya sini sudah mengatakan bahwa ada 22 ahli dan 127 saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan itu bukan dari pihak kami. Sementara kami tidak ada satupun saksi maupun tidak ada satupun ahli yang sudah diperiksa oleh mereka. Oleh karena itu maka ini sama sekali tidak fair, sama sekali tidak adil, dan tentu saja melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bertiga beserta semua penasihat hukum kami bicara kepada 280 juta rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, juga sampai kepada Kapolri, juga sampai kepada Komite reformasi kepolisian ya, bahwa Polda Metro Jaya itu tidak menunaikan hak kami sebagai warga negara. Oleh karena itu maka kami minta agar kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang sudah kami siapkan maupun ahli-ahli yang sudah kami siapkan, dan proses ini tidak boleh dianulir, proses ini tidak boleh diganggu sampai selesai saksi-saksi kami dan ahli-ahli kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Ya, Dr. Isman. Penting. Ya. Terima kasih media. Tadi kami sangat kecewa ya menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan 2 gelar perkara khusus sengaja mencatut HAM, Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini kami sayangkan. Bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut ya Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Dan itu kami dapatkan informasi ini langsung dari Ibu Anis Hidayah sebagai Ketua Komnas HAM, baru saja beberapa menit yang lalu di dalam ruangan ruang pengaduan tadi ya. Nah, satu itu poin. Yang kedua adalah kami tadi menyampaikan bagaimana relasi kuasa ya, sangat tercium bau ya. Relasi kuasa, bagaimana kita dengarkan cerita dari Bang Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk memanggil Kapolri, memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan di Reskrimum. Langsung saat itu dipanggil Kompol Sari sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ di Reskrimum Polda Metro Jaya salah satunya Kombes Iman Imanuddin dan Ibtu Rosadi, dan itu terkonfirmasi baik oleh Damai Hari Lubus, baik oleh pengacara Egy Sujana, Eli Daneti, maupun baik oleh Egy Sujana lewat telepon saya dengar.
Gitu loh. Mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di ruangan di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah. Ya. Yang ketiga yang kami sampaikan adalah kalau kemarin keluar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik wartawan dari kriminalisasi, dari penuntutan, pidana. Terus bagaimana dengan nasib kami, peneliti? Kami sudah puluhan tahun meneliti. Sama harusnya hak kami seperti wartawan, menuliskan buah pikiran kami dalam tulisan. Jangan salah, tulisan itu bisa mengubah dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, tulisan itu bisa mengubah dunia. Ya, poin keempat, rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ini adalah kerja pikiran, ya, tulisan. Ya. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1000 masing-masing dapat 1 tiap anggota DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu depan. Kalau bukunya sudah kami siapkan 1.000, tinggal menunggu korespondensi tim PH ya Bala RRT dengan pihak sekretariat DPR maupun DPD. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih.